Halo, perkenalkan saya Ruin Pranata. Pada hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana tanah itu dapat terbentuk. Nah, dalam mata pelajaran geografi. Mari kita mulai. Yang pertama, apa sih tanah itu sendiri? Tanah adalah suatu lapisan yang berada di paling atas, tadi dari bahan padat, cair, gas maupun mikroorganisme. Nah, yang secara bersama-sama merupakan rumah tempat tumbuhnya tanaman berasal dari bebatuan sehingga mengalami sebuah pelapukan yang dimana bebatuan tersebut menjadi partikel-partikel yang disebabkan oleh suhu air ataupun organisme. Itu merupakan tanah apa itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai berbagai materi yang saya akan bahas. Yang pertama adalah pembentukan tanah. Pembentukan tanah merupakan faktor yang mempengaruhi yang kedua karakteristik pada tanah serta sifat-sifat yang ada pada tanah. Yang tiga, struktur lapisan pada tanah. Serta yang keempat adalah jenis-jenis persebaran dan pemanfaatan tanah. Dan kelima, peran tanah bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah pembentukan tanah. Nah, pembentukan tanah itu sendiri terbentuk dari pelapukan bebatuan yang sudah tersisa dari bahan-bahan organik dalam waktu yang sangat lama. Pelapukan ini sendiri berubah dari bebatuan yang sangat keras menjadi butiran-butiran halus yang disebut regolit. Nah, faktor proses pembentukan itu sendiri, tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Saya di sini mengambil ada 5 faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah dari pelapukan bebatuan. Nah, yang pertama adalah iklim. Iklim itu sangat mempengaruhi suhu ketika kita menjadi faktor pelapukan dalam pembentukan tanah, yaitu pada siang hari panas matahari itu sendiri dan pada malam hari itu sendiri yaitu dingin. Pada siang hari panas karena terkena oleh sinar matahari, dan malam hari karena memiliki cuaca yang lebih dingin. Serta hal tersebut juga didukung oleh curah hujan yang mempercepat pelapukan itu sendiri. Nah, yang kedua ada organisme. Organisme itu lebih tepatnya karena makhluk hidup yang melakukan aktivitas yang mengeluarkan berbagai zat atau yang mempengaruhi bebatuan itu sendiri melalui pembentukan. Nah, yang ketiga ada bahan induk. Bahan induk itu sendiri merupakan batuan yang mengalami pelapukan menjadi tanah secara alami. Yang keempat ada topografi. Nah, topografi itu sendiri di sini merupakan suatu daerah yang mempengaruhi jumlah hujan yang diserap oleh tanah, seperti kedalaman air, gerakan air maupun erosi. Nah, waktu tidak banyak orang mengetahui bahwa waktu itu menjadi faktor pembentukan tanah. Nah, pada waktu itu sendiri, durasi waktu yang terjadi pada pelapukan ini dialami oleh bebatuan induk yang mempengaruhi pembentukan bebatuan. Yang kedua, struktur lapisan tanah. Nah, pada pembahasan kita yang pertama ini, kita membahas tentang kasaman tanah. Tanah yang subur itu adalah tanah yang memiliki jenis kasama sesuai dengan beberapa jenis tanah yang memiliki nilai di sini kurang dari 7 pH, yaitu dapat dikategorikan sebagai asam. Dan tanah yang memiliki pH tanah yang memiliki pH kurang dari 7 memiliki kategori asam. Dan kandungan tanah pH yang lebih dari 7 dapat dikatakan basa. Adapun untuk
lahan pertanian yang cocok digunakan adalah yang memiliki sifat netral, yaitu tidak memihak antara basah maupun asam yang berada di tengah-tengah, yaitu berkisaran sekitar 6-7 pH yang baik untuk dijadikan bercocok tanam. Nah, yang dapat kita mengetahui bahwa pH tersebut memiliki kandungan asam berapa dapat kita melakukan dengan melakukan pH indikator. pH indikator bisa dilakukan dalam berbagai cara maupun media. Nah, salah satunya adalah mencelupkan indikator atau strip uji ke dalam larutan pH. Nah, sehingga kita akan bisa melihat kandungan pH yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, yang kedua adalah warna tanah. Warna merupakan salah satu perbedaan sifat tanah yang dapat kita lihat secara jelas. Nah, warna tanah itu sendiri pasti berbeda-beda setiap wilayah. Nah, dari warna tanah itu sendiri dia disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, salah satunya adalah kadar organik ataupun mineral. Semakin gelap itu merupakan tanda bahwa kandungan tanah yang berada dalam tempat tersebut tuh memiliki banyak kaya akan organik serta mineral, serta warna-warna yang lebih mendominasi pada terang biasanya didominasi oleh kadar organik dan mineral itu terkandung lebih sedikit. Nah, dari warna tersebut tuh tingkat kesuburannya lebih kurang daripada gelap. Soalnya gelap itu memiliki banyak materi organik yang membuat kesuburan tanah itu tinggi. Nah, dari beberapa jenis tanah yang ada di sini dapat kita lihat bahwa tanah itu memiliki banyak jenis. Salah satunya adalah hitam, coklat, karat, merah, abu-abu, kuning ataupun putih. Nah, dapat kita lihat pada foto di sini tanah merah yang memiliki corak warna merah, tanah karat memiliki corak coklat tetapi memiliki sedikit abu-abu yang memiliki seperti besi yang sedang berkarat, serta putih yang memiliki seperti batuan kapur. Nah, lanjut. Yang ketiga ada tekstur tanah. Tanah ini memiliki tekstur. Ya, pasti tanah ini memiliki tekstur karena yang memiliki tekstur. Nah, dari tekstur tanah itu sendiri kita bisa lihat bahwa tanah itu memiliki tekstur pasir, debu ataupun liat. Tanah yang bertekstur lempeng apa yang dapat kita kategorikan sebagai liat bersifat lengket dan menyerap air sehingga sulit untuk kita olah. Adapun tanah yang bertekstur sedang adalah tanah yang mempunyai perbandingan pasir, debu, dan lempeng hampir seimbang, sangat cocok untuk wilayah pertanian. Yang keempat, ada struktur tanah. Nah, struktur tanah itu sendiri merupakan ikatan butiran yang sudah dijelaskan pada tekstur tanah sebelumnya. Nah, sama dia itu ada debu, pasir, dan tanah dan liat. Nah, untuk dari tekstur tersebut, struktur tanah ini tuh membuat butir-butiran kecil yang mengkelompokkan menjadi suatu gumpalan. Nah, seperti butiran granular. Ya, seperti itu. Nah, maupun kubus lempeng ataupun remahan ataupun prisma. Departemen Pertanian di Amerika Serikat USDA tahun 1938 mengklasifikasi bahwa tekstur tanah menurut ukurannya dapat dilihat dengan piramida struktur tanah yang ada pada gambar tersebut. Banyak orang untuk mengklasifikasi tanah menggunakan piramida tanah. Nah, yang kelima adalah permeabilitas tanah, yaitu kemampuan tanah di mana tanah itu dapat menyerap air sehingga tanah pasir memiliki cerah pori-pori yang lebih kasar dari tanah liat sehingga sulit untuk menahan air ataupun menyimpan yang membuat tanaman kekeringan. Lanjut. Nah, yang kita udah
nggak kerasa kita udah sampai struktur lapisan tanah. Mari kita bahas. Nah, lapisan tanah adalah susunan dari berbagai lapisan tanah yang terbentuk akibat ada proses pelapukan ataupun aktivitas biologis. Dalam setiap lapisan memiliki karakteristik fisik, kimia ataupun biologis yang berbeda. Itu merupakan pengertian dari struktur lapisan tanah. Nah, kita pasti mengetahui bahwa tanah itu memiliki profil-profil. Nah, dari kelima profil ini ada yang menyebabkan mengapa tanah itu memiliki profil. Salah satunya tekstur dalam mengidentifikasi profil-profil tanah. Yang A, tekstur tanah. Tekstur tanah itu dapat kita bedakan berdasarkan ukuran butir-butiran yang ada di dalam tanah. Yang ada di dalam tanah. Yang kedua adalah struktur tanah. Nah, pada presentasi kali ini bentuk tanah itu bisa mengacu pada butir-butiran tanah ini yang terkelompok ataupun menggumpal bersama dengan bentuk-bentuk dan ukuran yang bervariasi. Nah, yang C, warna itu sangat dapat kita identifikasi secara mudah dengan mata kepala kita sendiri. Kita melihat bahwa perbedaan warna tanah itu bisa menjadi identifikasi kita secara melihat saja. Nah, secara warna pada perbedaan tanah itu bisa disebabkan oleh komposisi kimiawi dari bebatuan tersebut, sehingga dari batuan induknya bisa menyebabkan berbeda-beda warna. Nah, dalam permeabilitas tanah atau kecepatan air untuk meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, sehingga porositas tanah atau jumlah ruang kosong yang dimiliki oleh tanah disebut juga pori-pori tanah. Pada gambar tersebut bisa dijelaskan bahwa porositas tanah itu adalah celah-celah yang dimiliki oleh ruang kosong di dalam tanah. Selanjutnya adalah horizon. Horizon adalah lapisan yang terdapat dalam profil tanah. Hal tersebut terbentuk dari akibat ada proses pelapukan, pencucian ataupun aktivitas biologis. Nah, setiap horizon itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut bisa disebabkan oleh fisiknya ataupun kimia yang terkandungnya, seperti bahan kandungan organik ataupun mineral, serta teksturnya itu juga bisa membedakan dari jenis-jenis tingkat horizon tersebut. Nah, horizon tersebut diberikan nama sebagai horizon organik itu sendiri adalah lapisan yang paling atas yang memiliki kandungan organik. Horizon ini dikenal sebagai tanahnya organik. Dapat kita identifikasi bahwa ciri-ciri horizon organik itu sendiri bisa kita lihat bahwa dia itu sudah pasti terletak di paling atas. Nah, dia itu juga mengandung bahan-bahan organik seperti daun yang membusuk, ranting, dan organisme. Nah, dari poin ketiga ini menyebabkan warna cenderung lebih gelap, sehingga dapat kita identifikasi bahwa tempat tersebut banyak didominasi oleh tempat-tempat hutan yang memiliki vegetasi yang lebih banyak. Nah, dapat dikatakan sebagai hutan alami yang belum terganggu oleh manusia. Nah, apa sih pembagian horizon O itu? Nah, horizon O1 itu merupakan O1 yang terbentuk dari tanaman-tanaman yang masih terlihat seperti buburan bunga ataupun daun pada musim semi. Nah, pada horizon O2 itu merupakan terbentuk dari sisa-sisa yang sudah tidak berbentuk ataupun jasad yang sudah mengalami pelapukan sehingga mengalami pelapukan lanjutan. Lalu ada horizon A. Horizon A bisa disebut juga sebagai horizon topsoil. Nah, horizon A itu sendiri terdiri dari materi organik yang berwarna gelap. Nah, disebut humus, bunga tanah. Nah, horizon O ini berasal dari sisa atau jasad material organik yang telah membusuk seperti pada O2 sebelumnya. Nah, ciri-ciri dari O2
dari horizon A itu berwarna gelap karena mengandung bahan organik. Lalu itu merupakan campuran dari organik dan mineral untuk menjadi satu sehingga menjadi horizon A. Lalu dia itu memiliki ketebalan rata-rata 20 sampai 30 cm. Nah, horizon A ini relatif lebih subur daripada lapisan yang ada di bawah-bawahnya. Manfaat dari horizon A itu sendiri itu bisa menyediakan nutrisi, menjaga kelembapan, serta meningkatkan kesuburan. Nah, menyediakan nutrisi itu apa sih maksudnya? Dia itu bisa menghasilkan nutrisi yang penting untuk menghasilkan seperti nitrogen, fosfor maupun kalium. Kalau menjaga kelembapan itu bisa aktif dalam mengalami pelapukan sehingga dapat menyerap dan menahan air sehingga air dapat tetap lembab. Nah, pada meningkatkan kesuburan tanah, proses ini merupakan suatu kondisi yang sangat ideal, yang dimana mikroorganisme itu sendiri itu bisa menjadi terbantu seperti bakteri maupun jamur. Nah, organisme ini bisa mempercepat yaitu suatu namanya dekomposisi organik. Lanjut, horizon E. Horizon E itu yang memiliki kepanjangan eluviasi. Itu adalah lapisan yang warna yang lebih terang dibandingkan lapisan lainnya. Sehingga hal tersebut disebabkan oleh pencucian intensif oleh akibat air yang mengalami pencucian yang memiliki kadar organik yang lebih rendah. Nah, organik atau mineral yang lebih rendah seperti besi dan aluminium yang menjadi sangat rendah karena didominasi oleh kuarsa warna yang terang. Nah, ciri horizon E itu dapat diidentifikasi itu sudah pasti memiliki warna yang lebih cerah. Nah, dia itu memiliki kandungan yang sedikit mineral. Nah, hal bisa dijelas lagi pada dia itu didominasi oleh daerah yang berhutan, sehingga itu memiliki kandungan tanah yang lebih rendah daripada horizon B. Pengaruh horizon E itu sendiri melekat pada jenis horizon A yang tujuan untuk menggantikan lapisan tersebut. Horizon E dapat ditandai dengan tidak adanya pengolahan tanah untuk mencampur horizon eluviasi dan horizon A. Nah, horizon B memiliki kepanjangan subsoil, yaitu adalah lapisan material hasil pencucian dari horizon eluviasi, yaitu horizon E. Nah, yang terkumpul horizon ini adalah mineral yang kaya akan mineral, tetapi hanya memiliki sedikit organik, tetapi dia kaya akan mineral. Nah, dapat kita mengetahui bahwa ciri dari horizon B ini terbentuk dari proses eluviasi, itu proses sebelumnya. Nah, dia itu memiliki struktur blok atau prismatik. Nah, biasanya horizon B ini lebih keras serta warnanya lebih terang daripada horizon A. Nah, dari horizon B ini terdapat humus senyawa besi serta tanah aluvial. Nah, pada subsoil ini tingkat kesuburannya itu sangat rendah karena sedikit mengandung organik. Tapi dia itu juga memiliki manfaat dari berbagai kekurangan. Nah, horizon B ini bermanfaat juga untuk struktur tanah. Horizon ini menjadi tempat pengendapnya air dan partikel-partikel yang tercuci dari lapisan di atas. Nah, horizon C, apa yang disebut kita regolit. Nah, horizon ini terdiri atas beton induk yang mulai menunjukkan tanda-tanda pelapukan. Hal ini berupa sedimen, tetapi belum memadat sehingga akan dapat didapatkan untuk dapat menembus. Nah,
horizon C ini dapat kita identifikasi dia itu terletak di bagian bawah tanah, tetapi belum paling bawah. Nah, hal tersebut tuh serupa karena dia tuh tanah induknya itu sudah mengalami pelapukan, tetapi sehingga dia memiliki kesuburan yang rendah. Dia tuh memiliki sedikit bahan organik dan mineral, tetapi dari kekurangan dan kelebihan dari horizon E yang berada di bawah itu pasti juga memiliki manfaat. Nah, dari horizon C mengetahui bahwa induk tanah horizon C merupakan lapisan tanah terbawah dari batuan dasar yang melapuk, sehingga mengetahui kondisi drainanisme tanah, kandungan tanah itu sendiri yang menjadi tinggi horizon E dapat menyebabkan drainase yang berkurang pada horizon R, yaitu bedrock. Bedrock itu sendiri merupakan lapisan paling bawah di antara berbagai lapisan di atasnya. Nah, lapisan bedrock ini belum mengalami pelapukan, sehingga lapisan ini menjadi sumber utama bagi pembentukan tanah, tapi tidak didukung oleh pertumbuhan tanaman. Nah, ciri yang dapat kita identifikasi dan ciri yang dapat kita mengetahui dalam itu merupakan kandungan bedrock. Itu adalah terdiri dari batuan padat yang belum mengalami pelapukan. Nah, dia ini terletak di bawah horizon regolit. Lalu itu terdiri dari bebatuan induk seperti granit, basal, kuarsit, batu kapur maupun pasir. Sebagian besar bedrock ini terdominasi oleh massa batuan yang keras yang berkesinambungan. Lalu kita akan memasuki apa itu jenis persebaran dan manfaat dari tanah. Nah, jenis persebaran dan manfaat itu sendiri, saya mengambil tanah vulkalis, aluvial, serta margel. Nah, tanah vulkalis yaitu merupakan tanah yang tanah gunung berapi. Nah, tanah ini mengalami pelapukan padat dan cair disebabkan dikeluarkan oleh gunung berapi tersebut yang sumber yang dikeluarkan oleh gunung itu memiliki unsur hara dan mineral yang diperlukan oleh berbagai wilayah. Contohnya seperti Indonesia memiliki banyak sekali yang memiliki gunung berapi seperti di Pulau Jawa, Sumatera, serta Bali. Tanah ini sangat bermanfaat dalam perihal daerah pertanian maupun perkebunan, terdiri dari rogosol, andosol. Nah, hanya dua itu. Ciri-ciri rodosol itu ada berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, cocok digunakan dalam tanam palawija, tembakau, serta buah-buahan. Andosol merupakan perputaran halus tetapi tidak tertiup angin, berwarna abu-abu, serta tanah ini sangat subur dan cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Aluvial itu berasal dari endapan lumpur yang dibawa oleh sungai, sehingga umumnya dia bisa subur. Serta ini ditemukan terutama di sepanjang aliran sungai. Nah, aluvial ini dapat kita temukan di Indonesia, berbagai wilayah di Indonesia. Nah, yang C ada margel. Margel adalah campuran tanah liat kapur dan tanah pasir. Nah, persebaran ini tuh berada di daerah-daerah Kediri maupun Madiun. Nah, yang lebih tepatnya ada di Jawa Timur. Serta Nusa Tenggara juga memiliki margel. Tanah ini menjadi cocok digunakan untuk tanaman kayu jati, tanaman yang jati. Nah, terasa kita udah sampai di peranan tanah bagi kehidupan manusia. Tanah memiliki peran bagi kehidupan manusia, pasti dong. Nah, saya mengambil empat faktor utama yang mengapa sih tanah itu menjadi penting. Yang pertama itu tempat menjadi rumah bagi tanaman untuk berkembang. Nah, tanah itu sendiri dia menyediakan nutrisi,
air, dan tempat berakar bagi tanaman untuk dapat berkembang. Nah, yang kedua ada habitat hidup. Nah, dia tuh juga menyediakan rumah bagi makhluk hidup untuk menjalani aktivitasnya setiap hari. Nah, hal tersebut dapat dirasakan oleh semua makhluk hidup, mikroorganisme, serangga, hewan, maupun manusia. Nah, yang ketiga adalah menyaring dan menjernihkan tanah. Nah, tanah itu sendiri bisa digunakan dalam penyerapan dan penyimpanan air untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, yang keempat adalah penyimpanan air. Menyerap dan menyimpan air adalah investasi untuk makhluk hidup ke depannya sehingga dapat kita memiliki persediaan air. Presentasi pada hari ini sudah selesai. Mohon maaf kalau saya memiliki kata-kata yang kurang mengenakan ataupun salah bicara. Saya mengobrolkan tugas ini sangat amat telat. Saya mohon minta maaf untuk Pak Hengki untuk saya memberikan tugas ini secara terlambat. Saya mohon maaf. Rupiah Manata, pamir undur diri. Terima kasih.